Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Set Autopam kayak lama sekali ya nggak update yang cerita cita. Mungkin ini segmen terakhirnya. Saya lupa ya kemarin tuh mau bikin tapi ada kerjaan jadi lupa. Mumpung ingat jadi kita bikin aja. Kok kemarin kan awalnya saya kan nyerita sejarahnya dulu ya, kemudian tentang idenya, kemudian cara apa ya namanya ya, pembagiannya seperti apa gitu kan ya. Jadi sekarang ini bahasnya ke arah kalau di dunia kerja itu biasa disebutnya manpower ya. Manpowernya jadi orang-orangnya. Nah, orang-orang yang terlibat di sini tuh ya jadi harus benar-benar yang emang satu visi satu misi ya. Jadi nggak bisa yang cuman sekedar mau aja, karena kan ada titik jenuh dimana ketika terus melakukan hal yang sama setiap hari bertahun-tahun itu pasti ada jenuhnya ya. Walaupun saya udah ada planningnya harus apa biar nggak jenuh gitu, tapi ya namanya manusia ada aja di karena pengembangannya hampir di semua sektor kecuali di industri elektronik. Selain industri elektronik kita hajar semua, otomatis kan membutuhkan orang yang banyak, membutuhkan manpower, membutuhkan apa ya namanya, keseriusan, karena kan ini menyangkut dari keberlangsungan sekolah itu sendiri ya. Jadi kan emang targetnya tuh sekolah gratis, tapi apa sih yang harus dipersiapkan untuk ini tuh. Jadi emang semuanya benar-benar dikelola, harus ditata secara demikian agar supaya bisa berjalan dengan lancar gitu kan ya. Ini kalau misalkan maaf ya nyinggung politik sedikit ya, yang agak nyerempet tuh ya yang satu calon ini. Kalau yang dua calon ini kan emang sudah ada programnya, yaitu meneruskan program yang lama ya. Kalau yang satu ini kan istilahnya ada program baru, dan saya biasanya tuh nggak tertarik ya, tapi kemarin nggak sengaja lihat debat capresnya ya, kayaknya yang ini agak sepemikiran gitu, walaupun dengan cara eksekusi yang berbeda gitu. Nah jadi apa tadi ya, untuk orang-orangnya ini kalau menurut saya hematnya ya harusnya yang satu calon ini mengikuti apa yang saya punya ini, ide gagasan ini gitu kan ya. Jadi kan kita bicara soal lapangan pekerjaan. Nah,
Indonesia ini kan sebenarnya awalnya itu dikenal karena rempah-rempah ya, rempah-rempahnya gitu kan, bukan pertambangannya. Justru yang pertama itu kan orang Eropa ke Indonesia tuh nyari rempah-rempahnya sebelum ditemukannya sumber daya mineral lain gitu. Nah, harusnya itu kita kuat di situ. Nah, makanya saya tekankan di ide saya tuh, jadi di luar elektronik, di luar otomotif itu kita enggak jangkau, karena itu biarkan aja lah negara lain aja yang bikin gitu. Maksudnya kita tekankan di sini tuh di sektor apa ya, kebutuhan utama hidup, yaitu kan makanan kan ya, makanan. Kalau kayak elektronik, otomotif, mungkin kita sebulan sekali beli, atau enggak kalau misalkan otomotif itu ya, kalau spare part ya mungkin ada sebulan sekali kayak oli gitu kan. Tapi yang tiap hari dibutuhkan itu kan makanan. Tiap hari itu, sehari ya minimal normalnya 3 kali kan. Nah, kalau yang otomotif elektronik itu kan ya enggak gitu. Jadi biarkan aja itu negara lain yang bikin. Nah, kita bikinnya di makanannya. Jadi mereka bikin buat kesenangan kita gitu, kita supply buat kehidupan mereka gitu. Kan kayak otomotif elektronik itu kan misalnya buat kesenangan kita, buat apa namanya ya, hiburan ya. Transportasi ya kan masih bisa apa ya, itulah intinya. Yang seperti itu enggak dibutuhkan, maksudnya enggak harus dibeli tiap hari gitu kan. Kalau makanan kan jelas tiap hari, jadi harusnya ya gitu. Selain kedua itu ya kita harusnya bisa. Jadi masa kalah sama negara kecil gitu kan, kayak Thailand gitu kan, Filipina, mereka bisa ekspor gitu, sedangkan kita apa, gak ada lah. Maksudnya ya kalah lah ininya, apa, perbandingannya kan secara luas wilayah gitu, bukan dari orangnya. Harusnya seperti itu. Di wilayahnya kan kita lebih besar daripada mereka, harusnya kita bisa lebih. Kenapa ini malah sebaliknya gitu kan? Saya mirisnya tuh di situ. Apalagi sekarang tuh sawah-sawah tuh udah jadi perumahan tuh kan, otomatis berkurang. Enggak jadi perumahan pun kurang gitu kan. Sekarang banyak yang jadi perumahan, otomatis kan makin berkurang. Namanya makin berkurang ya otomatis kita impornya lebih banyak, nambah terus gitu. Nah, kalau yang orang yang satu ini mau melihat video saya yang belakang, mungkin dia akan ada terbersit. Jadi gimana sih cara menyerap tenaga kerja secara apa ya namanya, masif lah, jadi banyak gitu kan. Jadi ya sekarang kan banyak, tiap hari kan orang lahir, tiap hari orang bertumbuh, dan sekarang pun apa namanya, pengangguran cukup banyak. Nah, itu ya simpelnya ya seperti itu, tinggal dibuatkan aturannya seperti apa gitu kan. Lahan milik negara kan banyak, nggak harus yang kemarin dilakuin tuh ngebabat hutan buat bikin program ketahanan pangan. Itu salah besar kalau kata saya, kayak gitu tuh salah besar. Yaitu ya selain merusak lingkungan juga ya banyak lah dampaknya. Orang bego kalau menurut saya itu kayak gitu tuh.
kan banyak gitu lahan yang emang udah terbuka, ya udah itu aja pakai gitu kan. Terus cara-caranya gimana kayak yang saya jelasin di video sebelumnya yang itu. Jadi semuanya dibuat seminimal mungkin, ada pengeluaran untuk kebutuhan dari pertanian, peternakan gitu dan sebagainya lah. Itu harusnya bisa kayak gitu. Emang susah, saya pasti apa ya, udah mikirin tuh pasti susah itu. Cuman ya kalau emang beneran niat bisa kok, pasti bisa, yakin. Apalagi kan kita menawarkannya sesuatu yang berkelanjutan gitu, bukan cuman untuk orang yang bekerja saat itu. Jadi misalkan anaknya pengen meneruskan, ya tinggal meneruskan gitu. Jadi nggak usah harus bingung lagi mencari harus kemana bekerja gitu. Jadi ya udah tinggal terusin aja. Jadi kan ada penerusnya, nggak kayak sekarang kan pertanian tuh nggak ada yang mau nerusin. Jadinya ya itu, yang sekarang tuh yang kerja tuh orang-orang tua. Jadi harusnya pertanian, peternakan itu dibuat seasik mungkin. Jadi yang bekerja pun enak di situ, ngerjainnya juga ikhlas gimana, karena kan ada saling ketergantungan di situ. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini sifatnya tuh dalam artian hubungan interaksi sesamanya itu lebih ke bukan dunia aja ya. Berarti kita harus kejar yang namanya setelah kematiannya itu. Jadi ya harusnya sih jadi lebih gimana ya, karena nggak ada ketimpangan posisi apa jabatan apa di situ. Harusnya semuanya lebih enjoy gitu kan ya, lebih enjoy ngejalaninnya, lebih ya enak nyaman aja, nggak seperti kayak kita kalau kerja di pabrik gitu kan ada pembeda gitu ya. Mungkin itu juga ada pembeda, cuman secara kastanya itu, secara derajatnya itu ya sama aja. Kalau nggak ada dia ya selesai gitu, maksudnya gitu. Ada dia nggak ada dia pun harusnya ya ini jalan aja. Jadi nggak ada yang merasakan oh saya paling penting di sini, ya nggak gitu juga. Jadi harusnya pekerjaan ini tuh lebih bisa diterima ya, karena harusnya ya secara persyaratan harusnya kan ya tinggal niatnya aja, niat untuk bekerja ikhlas, bukan secara karena ada ego di situ. Jadi kan gimana ya, karena semua kebutuhan kan harusnya kalau secara rancangannya itu kebutuhan standarnya itu semua terpenuhi gitu kan. Nggak kayak sekarang dibeda-bedain gitu. Jadi harusnya bisa mengimplementasikan idenya ini. Kalau bisa kan otomatis targetnya kan bukan cuman wilayah sendiri, nasional bisa kan. Bagusnya kan ekspor. Kalau misalkan ya kayak New Zealand, Australia gitu kan, ekspor daging sapi gitu kan, karena mereka banyak di situ. Terus kita kenapa enggak bisa gitu kan, harusnya bisa aja.
Oke, ada kepanjangan mungkin ya, sampai di sini dulu cerita kita. Mungkin kalau misalkan nanti saya ada ketemu ide lain apa, saya buatkan lagi videonya. Jadi sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.